supaya nggak sengsara di hari tua. Nah, ini Mas Aulia bisa kita anggap ya, Shan, masih muda-muda juga kayak kita ya. Nah, kira-kira ada persiapan khusus nggak sih untuk hari tua sendiri, Mas Aulia Akbar? Ya, jadi gini Safira, kalau misalnya kita mempersiapkan dana pensiun itu ya, idealnya kan memang lebih sedini mungkin ya, karena ketika kita mulai sedini mungkin kita punya waktu yang banyak untuk kita mengumpulkan tabungan pensiun itu sendiri. Nah, ketika kita mempersiapkannya itu mepet ya, let's say misalnya 10 tahun menjelang pensiun atau 5 tahun sebelum pensiun, otomatis uang yang harus kita sisihkan setiap bulannya akan semakin besar. Jadi mulailah sedini mungkin, tapi dengan catatan ketika kita memulai dana tabungan untuk menabung dana pensiun itu sendiri, kondisi keuangan kita harus aman terlebih dahulu ya. Means ya kita harus punya jaminan kesehatan dulu dan kita memang sudah bisa dibilang sudah punya kesehatan finansial yang mumpuni untuk memulai investasi itu sendiri. Baik. Oke, jadi kesehatan finansial juga penting begitu ya, Safira dan juga Mas Akbar untuk menabung hari tua. Nah, masalahnya adalah kalau misalnya kita kerja kantoran biasa sebagai karyawan kan mungkin agak cukup sulit begitu ya untuk menabung dana pensiun yang cukup untuk di hari tua nanti. Kira-kira dari mana aja nih pendapatan yang bisa kita dapatkan untuk hari tua? Sebetulnya kalau kita bicara mengenai investasi itu bisa dimulai dengan uang yang kecil ya, modal yang nggak usah modal gede-gede banget lah. Modal 10% dari pendapatan kita bisa dimulai sedini mungkin gitu ya. Kalau kita masih single, otomatis kan kita belum banyak pengeluaran ya yang sifatnya wajib atau kebutuhan pokok gitu. Kita bisa alokasikan mungkin lebih banyak di atas 10%, 30%, let's say. Atau mungkin ada yang bisa 50%, ya lebih bagus pastinya di situ ya. Cuman kalau kita sudah berumah tangga ya kita mulai paling nggak minimal banget 10%, dan itu kita pecah-pecah mungkin ya. 10% itu ada tabungan pendidikan anak, tabungan pensiun berapa persen dari 10% itu dan lain sebagainya. Baik, Mas, sebenarnya ada nggak sih strategi khusus gitu untuk kalau misalnya kita lihat mengukur begitu ya kesiapan untuk financial di hari tua? Ada, pastinya strateginya kita harus tahu besaran dana pensiun kita itu sebetulnya berapa sih. Besaran dana pensiun. Nah, itu kita lihat dari cerminannya dari pengeluaran kita itu sendiri. Sekarang misalnya kita pengeluaran kita berapa per bulannya, misalnya let's say 10 juta. Lalu kita harus buat asumsi kira-kira kalau misalnya setiap tahunnya inflasi itu berapa persen, lalu nanti misalnya di 20 tahun yang akan datang saat kita pensiun, uang 10 juta itu jadi berapa sih, nanti kita akan hitung-hitungan juga ya nanti ya, biar lebih detailnya ya. Jadi memang kita harus tahu dulu jumlah yang kita butuhkan itu berapa, lalu bagaimana, langkah selanjutnya adalah memilih instrumen investasi ya. Dan pastinya juga tak lupa juga kita harus buat estimasi juga angka harapan hidup kita tuh sampai berapa tahun gitu. Jadi kita bisa melihat ketersediaan dana pensiun kita cukup untuk kita hidup atau tidak. Kita lihat kan ada laporan yang dirilis oleh Asian Development Bank pada Mei kemarin ini 2024, di mana memang merilis bahwa aging Indonesia banyak sekali orang tua di Asia ini yang sangat tergantung pada transferan keluarga, terutama anak-anak. Nah, implikasi jangka panjang ini apa sih, Mas Akbar, kira-kira? Ya, sebetulnya ya ini untuk keluarga Asia ini wajar lah ya seperti ini. Jadi kayak misalnya dulu orang tuanya yang merawat anaknya, tapi setelah orang tuanya sudah masuk lansia, anaknya gantian yang merawat orang tuanya. Tapi implikasinya adalah beban finansial dari si anak ini akan semakin besar, apalagi ketika dia sudah memulai sudah berumah tangga ya. Dia harus menghidupi keluarga kecilnya dia dan keluarganya dia sebelumnya, keluarga orang tuanya di situ. Jadi itu yang disebut generasi sandwich gitu ya. Jadi dia terhimpit ya atas bawah orang tuanya dan keluarga kecilnya dia. Dan bayangkan gitu, sehingga berjalannya waktu inflasi juga akan terjadi, mau seberapa besar pengeluarannya dia. Nah, ujung-ujungnya adalah bisa jadi anak kita nanti ya dia akan menjadi generasi sandwich selanjutnya juga. Jadi tidak bisa diputus rantainya akibat itu tadi anak itu harus membiayai hidup orang tuanya. Nah, kalau itu kan kondisinya kan bagi yang memiliki anak. Kalau untuk yang tidak memiliki anak begitu, ini ada nggak sih perhitungan sendiri untuk mempersiapkan di hari tua nanti? Sebetulnya dengan seorang itu mungkin dia memutuskan child free atau mungkin dia nggak menikah gitu ya sampai nanti dia tutup usia gitu ya. Walaupun memang tidak akan ada pengeluaran yang sifatnya biaya pendidikan anak dan lain sebagainya, tapi akan ada perencanaan yang harus dia buat, yaitu perencanaan distribusi kekayaan. Ketika dia meninggal dunia nih, nanti hartanya dia mau didistribusikan dengan cara ke siapa, dengan cara apa gitu. Nah, ingat,
Iya, kalau kita bicara mengenai hukum waris kan, ketika dia menikah, dia punya anak kan pasti itu akan jatuh ke pasangannya atau ke anaknya kalau hukum waris KUH Perdata ya. Tapi kalau ketika ini enggak kan bisa jadi ke keturunan garis menyamping, garis ke atas segala macam, itu harus dipertimbangkan juga. Lalu Mas Akbar, kalau kita lihat nih anak-anak zaman sekarang kan pastinya banyak yang generasi sandwich begitu ya. Kira-kira apa aja yang harus para Gen Sandwich ini lakukan untuk membantu orang tua mereka nanti, khususnya untuk dana pensiun orang tuanya. Nah, kira-kira langkah-langkah apa sih yang kita bisa lakukan sejak dini gitu, Mas Akbar? Oke, sebetulnya kalau mengatasi permasalahan generasi sandwich ini, kuncinya cuma satu, edukasi sebetulnya. Edukasi, terus kedua, pendapatan. Ya. Kalau memang kita secara literasi finansial itu rendah gitu ya, bagaimana juga orang tuanya bisa paham financial burden anaknya ini. Jadi taunya dia menghasilkan uang, dia bisa mencukupi kebutuhan hidup orang tuanya, tapi dia nggak mikir di masa yang akan datang dia juga butuh investasi gitu. Kalau ini aja dia nggak relate gitu sama orang tuanya, nggak relate sama kebutuhan anaknya, ya dia akan santai-santai aja mungkin, atau pengeluarannya ya tetap aja akan jor-joran sih. At least dia tahu anaknya berjuang untuk hidup di masa yang akan datang, dia juga otomatis dia akan membatasi diri juga untuk konsumsi hal-hal yang mungkin untuk membeli barang-barang yang nggak dia butuhkan atau dan lain sebagainya di situ. Dan si anak ini mau nggak mau, suka nggak suka, ya tambah penghasilan. Nggak akan bisa ya oke lah, dari satu sumber penghasilan dia kerja, dia dapat gaji gede, cuman dia nggak akan ada resiko ini juga, resiko profesi, risiko bisnis dan lain sebagainya. Dia penting sekali untuk mendiversifikasi pendapatannya dia di situ. Dan setelah itu barulah kita bicara investasi dan lain sebagainya. Jadi kuncinya pertama ilmu, kedua ya pendapatan sih. Ilmu dan pendapatan. Tapi kalau untuk para lansia sendiri, para orang tua begitu, ini sebenarnya ada cara-cara lain nggak sih untuk menambah sumber-sumber untuk dana di hari tua nanti? Jadi kalau memang lansia, seharusnya kita memang sudah mempersiapkan sedini mungkin ya untuk yang pensiun itu sendiri. Cuman apa daya kalau misalnya pemahaman finansial juga kita rendah gitu, dan sekarang sudah mau mendekati pensiun, atau mungkin sudah masuk usia tidak produktif gitu, tapi harus masih bekerja. Nah gitu. itu kira-kira dari sumber-sumber mana lagi tuh? Nah itu kalau sudah seperti itu ya sudah kalau emang dia bisa buka usaha ya silakan gitu ya. Kalau memang masih bisa bekerja di tempat kerja sekarang, masih dipekerjakan gitu ya, ya sudah dicoba saja sembari nanti waktu berjalan proses distribusi kekayaannya yang diatur di situ. Karena kita juga kalau udah tua juga gimana ya, harus lihat kondisi kesehatan juga, nggak bisa terlalu ngoyo kayak waktu masih muda. Gitu. Baik, mungkin bagi anak juga bisa mempersiapkan orang tuanya di hari tua untuk ngasih modal buat usaha kali ya, Mas Auli Akbar. Iya, cuman kalau misalnya si orang tuanya memang maksudnya financially literate gitu ya, dia paham, dia memang punya pemahaman berbisnis dan dia juga bisa cerdas gitu ya mengelola keuangannya, nggak masalah. Cuman kalau memang dia juga nggak pernah buka usaha, ternyata dimodalin, ketipu, itu kan malah jadi repot. Repot lagi, nambah masalah lagi ya. Iya.